Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia agar ayat-ayat Al-Quran yang keras itu tidak diajarkan di pesantren ataupun madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Merevisi semua kurikulum itu agar tidak menghancurkan bangsa kita. Karena mereka ya kalau sudah kena radikal, itu apa saja yang di depan mereka labrak, mereka mau menghancurkan dirinya sendiri. Padahal kita sadari selama ini semua teroris itu datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris itu datang dari sekolah Kristen, nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat menjalankan aktivitas masing-masing. Semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan sehingga apa yang akan terlaksana dapat terwujud dengan baik. Dalam kesempatan kali ini, saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami dengan judul Dangkalnya Berpikir dalam Bertoleransi. Dengan saya sendiri, Adinda Febriani Saputri, dan keempat rekan saya, yakni Rizky Nuril Wahyu, Zahratul Rifa'ah, Ajril Akmal, dan juga Muhammad Iqbal Rifki. Dalam berita liputan6.com terkait video viral pendeta meminta Menteri Agama menghapus 300 ayat Al-Quran di TV di Siber, Barreskrim Polri mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman kasus. Hal itu diutarakan kepada Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo pada Rabu tanggal 16 Maret 2022. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD bahkan telah meminta Polri menyelidiki tayangan video seorang pria atas nama Saifuddin Ibrahim yang meminta Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menghapus 300 ayat di Al-Quran karena menimbulkan kegaduhan. Menurut Mahfud, pernyataan pendeta Saifuddin Ibrahim dalam tayangan video itu meresahkan dan berpotensi memecah belah umat beragama di Indonesia. Itu bikin gaduh dan bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu, saya minta kepolisian segera menyelidiki itu. Dan kalau bisa, segera ditutup akunnya karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang, kata Mahfud. Mahfud bahkan juga menyebutkan pernyataan pendeta Saifuddin yang meminta Menteri Agama menghapus ayat Al-Quran merupakan penistaan agama. Penistaan agama merupakan perbuatan pidana yang ancaman hukumannya penjara lebih dari 5 tahun. Barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya adalah penistaan agama. Ajaran pokok di dalam Islam itu Al-Quran, ayatnya 6666, tidak boleh dikurangi. Misalnya disuruh dicabut 300, itu berarti penistaan terhadap agama Islam dong, ujar Mahfud dalam video yang diunggah Kemenko Polhukam RI. Dapat kita pahami bahwasanya dari berita tersebut ada seorang pendeta bernama Saifuddin Ibrahim, sebut saja SI, yang telah melanggar norma agama dengan memposting sebuah video yang meminta agar Menteri Agama untuk menghapus atau merevisi 300 ayat Al-Quran yang dianggapnya radikal. Profil singkat Saifuddin Ibrahim. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita mengenal siapa itu Saifuddin Ibrahim. Ia lahir di keluarga muslim. Ia berasal dari Bima, lahir pada tanggal 26 Oktober 1965. Ia lahir dengan nama Saifuddin Ibrahim. Ayahnya adalah seorang guru agama Islam, pamannya adalah pendiri Muhammadiyah di Bima, dan mertuanya tokoh Islam di Jepara. Saifuddin merupakan lulusan SMA di Bima, Nusa Tenggara Barat. Lalu ia kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Usuluddin, jurusan perbandingan agama. Dia pernah jadi pengajar pesantren dan juga seorang mantan ustadz. Ia pernah mengajar di salah satu pesantren di Jawa Barat. Ia awalnya adalah seorang muslim yang radikal dan pro-terorisme. Saifuddin kemudian memutuskan untuk berpindah agama dan menjadi Kristen pada tahun 2006. Ia mengganti namanya menjadi Abraham bin Moses.
sering terlibat kasus. Permintaannya yang viral dan menjadi kecaman karena meminta MUI menghapus 300 ayat Al-Quran tersebut. Bukan pertama kalinya ia membuat ulah dan mengganggu kedamaian umat beragama. Pada tanggal 5 Desember 2017, Saifuddin pernah ditangkap atas dakwaan ujaran kebencian dan divonis 4 tahun penjara. Ia juga pernah menyebut bahwa Allah Subhanahu wa taala seusia atau sebaya dengan Nabi Muhammad. Saifuddin bahkan kerap mengunggah konten di media sosial yang tak jauh dari provokasi dan beberapa penodaan agama yang tak jarang berujung panjang. Integrasi dan disintegrasi. Integrasi nasional adalah hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia adalah bangsa yang besar, baik dari kebudayaan dan wilayahnya. Jenis integrasi nasional berdasarkan buku pendidikan kewarganegaraan, konsep dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia oleh Dr. Andes Ismail MSI dan Dr. Anda Sri Hartati MSI. Jenis integrasi nasional yakni integrasi asimilasi, akulturasi, normatif, instrumental, ideologis, fungsional, dan koersif. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Ketergolongan integrasi. Integrasi ideologis. Integrasi ideologis terjadi dan tampak secara nyata karena adanya ikatan spiritual atau ideologis yang kuat tanpa adanya paksaan. FI yang ingin merevisi atau menghapus 300 ayat Al-Quran yang dirasanya radikal. Namun sejujurnya FI hanya memahami ayat-ayat tersebut secara konstekstual. Oknum FI yang mengatasnamakan agamanya dalam beropini yang menyudutkan agama lain. Integrasi fungsional. Integrasi fungsional terjadi karena adanya berbagai fungsi tertentu dari semua pihak di dalam masyarakat. Mereka yang merasa memiliki kesamaan fungsi atau peran cenderung mudah bersatu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. MM dan FI yang saling berseteru untuk memenangkan pendapat masing-masing, padahal mereka memiliki latar belakang dan fungsi yang sama dalam bermasyarakat sebagai pemuka agama. Integrasi normatif. Integrasi normatif terjadi karena keberadaan norma-norma yang berlaku dan mempersatukan masyarakat sehingga integrasi lebih mudah dibentuk. Dengan berlakunya norma itu, masyarakat telah bersatu dan sepakat untuk menjalankan dan menaatinya. Dengan perselisihan yang terjadi, secara tidak langsung norma yang berlaku telah dilanggar. Latar belakang permasalahan pun merupakan penyelewengan norma agama, norma sosial, dan sebagainya. Penyebab disintegrasi atau perpecahan itu ada 5, yakni perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi menjadi penyebab disintegrasi atau perpecahan dalam suatu negara atau bangsa. Setiap negara tentu punya ideologi masing-masing yang harus juga dimiliki oleh para warga negaranya. Masalah akan muncul ketika berbagai ideologi dengan paham yang tidak sesuai dengan ideologi negara. Contohnya adalah ideologi atau dari Indonesia adalah Pancasila. Namun banyak ideologi selain Pancasila yang berkembang di tengah masyarakat. Keberadaan ideologi selain Pancasila tersebut dapat mengancam persatuan dan dapat menyebabkan kehancuran pada suatu tatanan hidup masyarakat, seperti komunisme, keegoisan. Dalam permasalahannya ada seorang yang mengemukakan bahwa dalam salah satu kitabnya agama orang lain itu harus dihapus sebagian ayatnya karena tidak sesuai, karena menurut pandangannya itu sangat merugikan agama lainnya.
Terus yang kedua, demografi yang timpang. Kesenjangan dalam demografi juga bisa menjadi penyebab dari terjadinya disintegrasi bangsa. Ketika pemenuhan kebutuhan tidak seimbang, rakyat akan berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhannya. Ini bisa memunculkan rasa kecemburuan yang akan menuntut berbagai hal dan bisa berakibat perpecahan. Yang ketiga, iklim politik yang kurang sehat. Terus yang keempat, menurunnya tingkat toleransi di tengah masyarakat. Terus yang terakhir, kemajuan ekonomi yang terhambat. Hal ini bisa menyebabkan kesenjangan yang besar di antara orang-orang yang berkecukupan dengan yang memiliki kekurangan finansial di tengah masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran juga merupakan akibat dari lambatnya kemajuan ekonomi. Hal tersebut dapat meningkatkan kriminalitas dan perpecahan di antara penduduk suatu bangsa. Terus kemudian faktor-faktor disintegrasi. Kerap kali terjadi pertentangan antara norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Tidak adanya persamaan pandangan atau persepsi antara anggota masyarakat mengenai tujuan yang semula dijadikan patokan oleh masing-masing anggota masyarakat. Kerap kali terjadinya proses-proses sosial di masyarakat yang bersifat disosiatif, seperti persaingan tidak sehat, saling fitnah, saling hasut, pertentangan antar individu maupun kelompok, perang urat saraf, dan lain-lainnya. Dalam berita yang dibahas, penyebab terjadinya disintegrasi yakni ego pribadi yang menganggap dirinya paling benar, susahnya memahami dan menerima pendapat orang lain sehingga berakibat dalam pengambilan keputusan yang bersifat apatis. Upaya penanggulangan. Upaya penanggulangan disintegrasi bangsa perlu merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas, dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah, serta upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan bijaksana serta efektif. Keabsahan dari integrasi itu sendiri sebenarnya sangat diperlukan untuk diterapkan. Selain memahami dan mengaplikasikannya, alternatif lain dari berita tersebut yakni kedua oknum yang berseteru hendaknya lebih terbuka dan meningkatkan rasa toleran dalam diri masing-masing. Sekian dari kami kelompok 1. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.